Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Seperti janji kita di tahun lalu ya, Forester akan kita review satu persatu secara detail. Ya, inilah Forester dari kita SF5. Yang bukan Kijang ya? Bukan Kijang, bukan Panther. Jadi, ini termasuk salah satu Forester yang sangat rare. Karena ini Forester STI. Dan yang saya rubah itu di bumpernya itu dia pakainya 2M. Forester STI kan ada yang 2M, ada yang STI. Ini STI. Saya ganti jadi 2M. 2M tuh lebih limited. Nanti mungkin tampilannya tahun depan kita akan ganti balik lagi ke STI. Menurut saya STI juga lebih cakep kok. Cuma kalau 2M dia lebih gondrong sedikit. Gaharan gondrong ya. Kalau kalian lihat panjang begini, modelnya kayak apa? Ini aku lihat mobil ini kayak hotdog. Jadi warna mobil ini sebenarnya warna kecelakaan ya. Saya bilang sama nak gue pengen silver. Si manusia kayak gaul. Di katalognya ada silver, ada royal silver. Dimasukinlah royal silver, jadinya begini. Royal silver tuh lebih gold gitu ya? Lebih gold sedikit, tapi tetap silver. Cuma hasilnya ya bagus juga sih. Nah, jadi mobil ini pertama kali datang ya. Pertama kali datang mobil ini adalah EJ25 NA. Naturally aspirated dengan transmisi manual. Kita swap ke STI. Biasanya orang ganti ke STI, orang nggak mau pusing. Ya udah cari yang GDB, cari yang sedan masukin ke sini. Yang penting STI doang. Nah, kalau saya janganlah. Percuma kita kenal engine nitro kan. Kita maksimalkan, kita cari yang benar-benar Subaru Forester STI. Nah, perbedaannya di mana? Di bagian kaki-kaki dia semua beda. Udah. Terus di bagian engine katanya sama dengan GDB. Belajar kau kurang dalam, kawan. Aku udah pernah mencari mesin Forester, makanya aku tahu. Ya, jadi ini STI juga, cuma bedanya pistonnya dia lurus. Nggak ada jenongnya. Jadi ini untuk torsi bawah itu cepet banget. Rata ya? Rata. Nah, jadi high com lah bisa dibilang. Kalau yang STI yang sedan itu dia ada apa tuh? Ada jeglokannya. Ada coakannya. Nah, kalau di sini nggak ada, makanya torsinya bagus banget. Kebanyakan orang modifikasi kalau punya STI, sedan STI kalau pakai hemat ya. Di Jepang dia orang ambilnya itu apa? Turbonya pakai turbo Forester, terus ganti twin scroll, ya begitu-begituan doang. Bloknya pakai yang punya Forester, jadi torsi bawahnya itu udah ngelejit banget gitu loh. Ngejar paket murah, paket low boost lah kita bilang. Boost kecil aja udah ngacir gitu mobilnya. Nggak usah lu sampai high boost, ganti segala macam. Nah itu gue tanamkan di mobil ini. Menurut saya untuk sampai sekarang ya mobil harga 500 juta. 500 juta four wheel turbo belum ada yang ngalahin kenyamanannya mobil nih. Nyaman dan tarikannya enak gitu loh rekan ya. AWD ya, begitu ditarik tuh enak banget pokoknya. Terus pas berasa dia shifting tuh kayak saking halusnya, saya sampai kira itu CVT. Padahal? Yang sampai kita tanya kontogi kan, Om Forester ini matic kok enak banget Om, gue tanya dia. Ya elektrikal mas, dia pakai elektrik. Kalau misalnya ada rusak sedikit ya dia jeduk gitu. Cuma ini nggak ada jeduk sama sekali? Nggak ada jeduk sama sekali karena kita refresh semua kasih baru. Nah sekarang kita masuk di bagian moncong depannya. Bedanya apa dengan Forester lokal yang di kita? Di bagian bumper depannya itu beda. Bagian grillnya beda. Bagian lampunya ada sedikit perbedaan juga. Cuma kita ini pakai yang ada STI juga yang kita dapat. Cuma kan kemarin udah buram banget ya. Ya kita bawa ke Dance Motor. Jadi Dance yang rapiin, bersihin mobil ini. Ya jujur sih gue lihat dari sini kayak Panther gitu. Iya gue baru ngomong. Ini lu ngambil dari Panther kali. Dia dari gini kayak Panther, persis. Nah kalau bagian fender ini sama dengan Forester lokal kita. Yang ada di Indonesia yang NA, yang natural aspirated. Terus yang di bagian kap mesin ya. Nah ini beda nih, STI ini. Ini STI. Plug and play? Hah? Plug and play nggak? Plug and play semua. Semua plug and play, jadi body partnya semua plug and play. Nah di bagian sininya itu, nih. Panel-panel bodinya itu stripping sampingnya beda. Yang STI itu begini. Ini STI. Nah perbedaannya STI dengan 2M itu apa lagi sih? Nah. STI dengan 2M bedanya di bumper depan belakang. Udah sisanya sama semua. Oh, lebih gondrong. Lebih gondrong dan di bagian dalamnya itu dia ada emblem 2M gitu. Cuma kan saya ini 2M jadi-jadian ya. Jadi kita nggak bikin sampai seniat itulah jadinya. Belum dapat kali barangnya. Belum dapat, bisa jadi juga. Nah, kalau dia 2M itu transmisinya manual. Dia nggak matic. Buat apa kita cari manual mobil begini ya udah cari matic lah, pakainya macet, enak. coy. Iya, tenaganya juga enak banget. Nanti teman-teman lihat tuh, kalibrasi kenceng banget enak. Dibilang kenceng banget enggak, tapi kalau untuk harian kenceng mobil ini. Nah, yang spesial dari mobil ini interiornya jarang-jarang banget kita bilang comfort STI ya. Jarang-jarang banget tuh bisa dapat full package. Ini dapat benar-benar full dan seperti baru. Karena mobil ini kilometernya juga nggak terlalu gede, 100 ribuan dapatnya.
Jadi benar-benar interiornya ya STI sama lokal bedanya apa? Semuanya beda. Terus di bagian maticnya itu kerennya itu ada tombol power. Yang bedanya itu yang di bagian power itu doang. Nah, tapi kalau untuk interiornya kita modifikasinya nggak terlalu banyak. Memang back to basic ya, period cored seperti biasa pengepul mobil. Kita modifikasi itu di bagian radionya saya tetap mempertahankan yang Kenwood, tapi di bagian atasnya TV-nya tetap saya pasang. Itu TV-nya tahun 2000-an tuh, teman-teman pasti pada tahu tuh. Masih tetap saya pertahankan di mobil ini supaya autentiknya masih dapat. Terus dia ada yang bagian snow yang buat tahan. Jadi snow-nya ini kalau di lokal kita itu kayak high-low 4-wheel. Kalau begitu snow dia jalannya lebih berat gitu. Nggak kenceng-kenceng banget. Masih berfungsi semua ya? Fungsi semua dong. Tadi kita udah cobain juga, memang fungsi semua snow-nya. Nih, lihat. Masih rapi banget. Karpetnya masih rapi banget. Nah, yang anehnya lagi di mobil ini, gue kirain handrest-nya itu terbalik ya regennya. Di bagian Kira sini. lu pasang joknya terbalik. Mungkin waktu orang Jepang bikin ini dia lagi ketiduran kali ya. Aneh ya? Dia taruhnya begini. Harusnya taruh di tengah. Kalau ini mau keluar kan harus digini dulu. Coba Jack duduk, masuk. Coba aku masuk ya. Nah, kasih lihat Jack. Ini karena joknya tadi depan aku mentokin sampai habis ya. Mentokin sampai habis, masih luas mobilnya. Nah, padahal ini kan udah ada ini. Iya. Nih, Positifnya apa tau nggak? apa? Dia pakai begini, ininya jadi bagus banget. Oh, jadi nggak kena tangan. Nggak kena tangan. Ya nggak apa-apa. Jadi turun ke saya jadi bagus banget lihat. Sampai klip-klip ininya ada semua komplit loh, gila, bagus banget. Jarang. Lu kalau mau cari Subaru Forester STI yang begini udah jarang banget. Nggak ada mungkin di Indonesia. Tapi itulah keunikan. Keunikan dari Forester. Iya. Enak liatnya, cakep. Terus karena di STI ya udah, tip knalpot belakangnya juga udah STI. Itu tempelan atau apa Jack? Memang bawaannya ya, tolong yang moncong kau ya. Nah, satu-satunya kelupaan itu, ya itu di bagian ini ya. Kaca belakang, lihat. Kalian perhatiin deh. Bening, hitam, bening. Itu kenapa Jack? Ah, ini kelupaan, gak kebawa pulang. Oh, Harusnya ini juga warna hitam. Lihat belakangnya hitam. Nah, jadi ini mobil ini masih ada PR, yaitu di bagian kaca belakangnya. Harus warna hitam lagi. Terus, yang hebatnya lagi, saya hoki banget mendapatkan ini, karet ini baru. Pelipit luar ini baru, susah banget nyarinya ya. susah banget, sama karet kaca depan, keliling semua baru. Itu gue hoki banget dapatnya, atas bawah nih. Tinggal yang sini doang, kanan kiri belum dapat yang baru, udah barang baru deh. Ini karet-karet ini udah dapat baru semua nih. Ini udah dapat baru. Terus di bagian velgnya kita rubah apa? Saya nggak tahu nih velgnya Subaru apa ya. Cuma bawaan dari mobil. Waktu kemarin kita beli dari Bandung udah ada ini ya Regan. Udah ada velg ini. Iya udah ada velg ini. Cuma bannya waktu itu bannya udah retak ya, udah rusak semua. Nah kita ganti yang Continental MC6. Tujuannya supaya apa? Supaya pas kita jalan tuh, yang kayak kemarin kita pakai Enak. enak. Padahal nih anginnya kemarin kita pompanya kekerasan 46. Tapi masih empuk segala macam. Cuma kenapa tongkrongannya bisa rapi begini? Karena ini kita ganti dengan coilover. Coilovernya kita pakai Tain. Kita ganti coilover, nggak pakai yang standar. Kalau standar kan terlalu jingkrang tuh. Iya. Nggak gitu bagus. Lagi mobil ini juga jarang-jarang kita bawa penumpang banyak kan. Memang buat gua sama Regem berdua doang kita buat mobil dinas ini ceritanya. Mobil dinas. Tapi Mobil kalau dinas. buat keluarga, buat jadi run, ini termasuk mobil yang udah proper buat itu. Bro. Ini sombong lah. Udah paling sombong lah. Orang boleh bawa Porsche, bawa apa, lu bawa ini orang gini coy. Keluarganya ikut lagi. Nah, keluarganya bisa ikut lagi. Kalau yang mobil 2 pintu cuman masuk 2. Begitu keluar keringat jagung. Ini AC dingin, tenaganya enak, ya kan? Cuma nih starternya doang agak ribut ya, kayak high top gitu ya, kayak Kijang 7K. Cing. Ini tuh salah satu keunikan dari Subaru tuh. Keunikan dari Forester ini ya, kita nggak tahu nanti teman-teman yang benar-benar tahu Forester kabarin, kasih tahu ke kita. Nah, yang untuk STI ininya juga beda nih Regan. Tapi kalau di 2M-nya tuh sama persis. 2M juga begini, beda bumper depan belakang aja, makanya gue bilang. Sebenarnya kalau saya mau ngeklaim ini 2M sah-sah aja. Cuma kan ngapain sih? Bodohin diri sendiri. Bodohin namanya. diri sendiri, betul. Ya kita bilangnya Subaru STI. Ya terus pertanyaan lagi, Bang. Saya mau nanya dong, Bang. Abang dari Subaru Natural Spirited yang lokal ya. Ganti jadi STI berubah nggak sasisnya segala macam? Sasis semuanya sama. Sudah dipersiapkan. Nah, dari kemarin manual pindah ke matic, lubang manualnya itu abang tutup, abang las.
moncong kau kulas ya. Kalau Matic semua mobil itu kalau ada manualnya pasti dia ada lubang ketiga, bongkar semuanya. Semua ditutup pakai karet dari pabrikan. Karena memang udah di-prepare dari sananya. Master couplingnya. Master couplingnya. Nah, nanti kita kasih lihat engine bay-nya. Inilah kita kasih lihat lah. Biar kalian nggak penasaran. Tadi saya bawa dari Jakarta Cikarang sih seru banget. Enak, fun to drive. Nah, kalau ditanya, Bang, bedanya kap mesin apa? Forester sama yang GC8 apa? Nah, kalau GC8 itu ini aluminium. Ini masih besi. Ini mesin udah kita rebuild ya. Udah kita refresh semua. Bersih banget. Radiatornya sengaja saya pakai yang orisinilnya juga karena saya pengen mobil ini benar-benar orisinil, nggak mau ada berubah. Karena sampai filter udaranya semua masih orisinil. Susah banget yang cari yang begini, Regan. Memang benar-benar baru. Nah, kalau engine bay-nya teman-teman bilang, Bang, ini kok beda yang warna engine bay sama warna luarnya? Betul. Tapi bawaan dari pabrik udah begitu. Memang beda dari sananya. Nah, Bang, yang modifikasi dari mobil ini apa aja? Ini kan udah saya rapiin ini semua. Seperti biasa, saya kalau udah rapiin mobil, pasti akan kita modifikasi. Jual. Oh, modifikasi. Modifikasi. Jual, kalau ada penawaran menarik, teman-teman udah tahu ya mau gimana ya. Tinggal kau DM ke saya, harga cocok ya. Kau angkat, tiba-tiba hilang aja dari konten aku ya kan. Jual ini enggak kan? Jual sih. Sayang lah. Kan kita masih ada yang keren-keren lagi yang lain ya. Oke? Oke. Nah, yang mau dirubah dari mobil ini apa? Ini lebih ke daily driving sih. Saya pengen rubahnya itu, nanti di belakangnya saya akan pasangin injektor sprayer. Karena mobil ini bawaannya nggak ada injektor sprayer. Buat nyemprotin injektornya. Supaya, buat nyemprotin apa? Intercoolernya. Supaya intercoolernya selalu dingin gitu. Itu yang pengen saya tanam di mobil ini. Dan bagian belakang kacanya, karena kacanya kita belum dapat, saya pengen kaca film yang warna hitam, pekat. Nah, tadi kan lu ngomong mau jual nih, Jack. Ya. Kira-kira kalau mau dijual harganya berapa? Kepala berapa? Ya tinggal, gue nggak mau sebut harga, cuma kalian kasih penawaran satu yang gue ambil lah. Kepala berapa? Kepala berapa? Nggak mau ada kepala. Langsung Nggak DM ke sini ya. Langsung DM ke sini. Nah, kalau yang mau saya rubah lagi apa? Bagian rem depan belakangnya saya ganti yang GDW. Yang remnya lebih gede dan velgnya nih kita cat ulang nih. Ada yang ngelotok-ngelotok kan. Velgnya kita cat ulang, cuma kemarin kita kejar waktu kan, ada kerjaan mobil customer juga. Ya. Jadi oke, sampai di sini saja. Untuk tahun ini kalian bakal banyak melihat tuh mobil yang sudah selesai dari pengepul mobil. Awal-awal tahun ini. Karena apa? Kayak kemarin kita akhir tahun kita banyak bilang tuh kita progres. Ya, jadi kayak kemarin kita buru-buru RX7 maka rusak mesin. Nah, itu karena saya terburu-buru tuh. Itu pelajaran yang sangat penting. Kalau udah rusak begini, siapa yang mau ganti? Saya sendiri juga pengen buru-buru. Tapi setelah dari itu kan hasilnya kau lihat. Ini saya kasih klise ya. RX7 saya di luar ekspektasi saya sih. Jangan spoiler lah, jangan spoiler. Jangan spoiler ya. Iya. Jadi kita tunggu video RX7 kita di minggu depan. Ya, kalian subscribe, tunggu aja video kita ya. RX7 itu benar-benar keren banget sih. Mobil ini kita tunggu di Meet Up Jakarta. Ini udah ready to meet up. Mau kontes bisa juga, tapi lebih ke mobil meet up sini jatuhnya. Mobil meet up, Ke pasar bisa. mobil harian ke pasar bisa, semua bisa nih mobil, gila. Nggak satu-satunya pertama kali kita bangun SUV ya Regen ya. Pertama kali, mobil pertama yang kita bangun SUV. Jadi ini thumbnailnya ini SUV pertama pengepul mobil. Ya, inilah 4-wheel turbo. Jadi sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Inilah Forester generasi pertama persembahan dari pengepul mobil.